Ya, kita sedang membahas pahlawan kesiangan. Soal KPK ya, turun tangan dalami asal usul jam tangan mewah milik Dirdik Jampitsus Kejagung. Karena dalam laporan harta kekayaan tak ada ya. Jadi sobat era sekalian, kadang-kadang kita heran sama mereka ya. Mereka tunjukkan barang-barang mewahnya, tapi kemudian nggak ada beritanya. Dulu juga ada yang konferensi pers soal Sambo ya, tiba-tiba jam tangannya ternyata miliaran juga, baju yang dipakai puluhan juta ya. Padahal kita tahu bahwa berapa sih gaji punggawa negara walaupun Anda setingkat jenderal sekalipun ya kan? Kan ada batasan-batasannya pastinya sobat era sekalian. Dan ini soal jam tangan viral ya, Dirdik ini yang harganya ada yang 1,1 miliar, bukan hanya satu jam tangan tapi lebih ya, arloji. Itu KPK janji turun tangan. Kita bacakan ya, turun tangannya seperti apa. Karena di KPK pun sudah pecah. Ada faksi keadilan dan ada faksi sejahtera. Jadi faksi keadilan itu yang menerima kami kemarin. Itu faksi keadilan. Faksi sejahtera nggak mau terima kami ya. Oke. Kita lihat ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bakal mempelajari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN milik Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar. Hal ini merespons soal viralnya Qohar yang memakai jam tangan mewah senilai miliaran rupiah yang diduga tidak dicantumkan dalam LHKPN. Saya lihat dulu ya LHKPN Qohar, kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan ketika dihubungi inilah.com. Pahala memastikan bakal menelisik harta kekayaan milik Qohar hingga mendalam. Apabila ditemukan kejanggalan dalam laporan harta kekayaan, dia membuka peluang memanggil Dirdik Jampitsus Kejagung itu untuk dilakukan klarifikasi. Jangan hanya klarifikasi bro, apa kek? Masa nggak ada sanksinya yang begini-begini ya? Ya, pada prinsipnya semua masukan dari masyarakat termasuk media pasti KPK tindak lanjuti, ucapnya. Inilah.com sudah mencoba mengonfirmasi Qohar terkait kepemilikan jam tangan mewah tersebut. Akan tetapi belum mendapatkan respons hingga berita ini dipublikasikan. Sebagai informasi, penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan, yakni peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut akan dilayangkan oleh atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat yang bersangkutan berdinas setelah KPK mengirimkan rekomendasi. Ya itu masalahnya ya, jangan kita melihat hanya sanksi administratif juga bro. Ya selidikin apakah ini gratifikasi, suap dan lain sebagainya. Ya, sebelumnya kasus impor gulai menyeret ex Menteri Perdagangan Mendak Tom Lembong jadi tersangka korupsi menyita perhatian publik. Bukan cuma seputar kasus, aparat Kejaksaan Agung Kejagung yang menangani perkara ini juga tak lepas dari sorotan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar yang membongkar kasus Tom Lembong kedapatan memiliki jam tangan seharga 1,1 miliar. Menariknya hartanya yang dilaporkan ke LHKPN hanya berjumlah 5 miliar. Dalam unggahan di jejaring X Twitter yang dilihat inilah.com Sabtu, Abdul Qohar nampak mengenakan pakaian kejaksaan berwarna merah dengan jam tangan nyentriknya. Kayak simple gitu jamnya, keren. Ada yang tahu merek jam dan harganya Bray? Ingin beli, tulis akun @bosprua. Postingan itu memancing reaksi netizen untuk mengecek harta kekayaan yang dimiliki Abdul Qohar. Akun @tokugawa Kenshin mengunggah sebuah postingan foto jam tangan yang diduga sama persis dengan yang digunakan Qohar di foto itu. Min @kejaksaan RI atau @kpk_RI enggak mau cek tuh laporan harta kekayaan negara LHKPN yang Abdul Qohar. Ada enggak jam tangan merek ini? Tulis akun @tokugawa Kenshin. Kemudian muncul foto jam tangan yang berasal dari website The Watch Agency. Di sana tertera keterangan jam bermerek Audemars Piguet, Royal Oak Offshore
Rubens ya, Barrichello ya, Rubens Barrichello. Ini kayaknya ini apa ya? Dengan keterangan warna merah kulit ya, Rubens Barrichello itu apa ya? Kayaknya atlet balap ya. Rubens Barrichello. Ini benar pembalap Brazil, Rubens Barrichello ya. Jadi dedicated ya, Rubens Barrichello. Kemudian terpantau harganya kurang lebih 69.000 euro atau 1,1 miliar 182 juta 310 ribu dengan kurs 17.110 sebelum masuk ke Indonesia ya, katanya menambahkan, bayangkan. Kemudian di postingan selanjutnya ia mengunggah tangkapan layar foto yang berisikan data keterangan LHKPN Abdul Qohar pada tahun 2023. Begitu ditelusuri ternyata pada laporan itu pun tak ada keterangan dari nominal jam tangan tersebut. Kalau gue cek data LHKPN-nya nih @kpk_ri, pejabat di @kejaksaan RI ini nggak ada laporin jam tangan yang dipakainya itu. Coba tolong periksa dong, masa mau bersih-bersih pejabatnya nggak bersihkan, lucu. Kalau ikut aturan bea cukai maka harga jam tangan yang dipakai Abdul Qohar bisa mencapai 2 miliar loh, tulis akun @tokugawa kenshin ya, karena barang mewah kan pajaknya 100%. Warganet pun curiga dengan jumlah kekayaannya meski baru menjabat sebagai Dirdik Jampitsus Kejagung pada Agustus lalu. Asal tahu saja, sebelum mengemban jabatan saat ini Qohar pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten di Malang, Purworejo hingga koordinator pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan ke KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, ia memiliki harta 5 miliar dengan jumlah tanah 10 dan kendaraan 2. Luar biasa ya. Itu. Jangan lupa saudara sekalian ya, acara 411 reuni 411 ya. Ada undangan terbuka dari Habib Muhammad FPI dan juga Habib Hanif Al-Atas ya, menantu Habib Rizik Syihab. Jadi ada reuni 411 dan nanti 212. Sekaligus cek ombak ya. Apakah di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini kegiatan ini dibolehkan atau tidak? Mengingat inilah backbone pendukung Prabowo di 2019, 9 baleh ya. Oke. Kejaksaan maling teriak maling. Ah, itu biasa kalau pejabat dapat uang yang tidak halal dan berkah. Baik itu uang suap, sogok, setoran, judol, rekayasa perkara, gratifikasi dan seterusnya. Uang itu mudah dibelanjakan untuk voya-voya ya. Yaitu kalau dia beli, kalau dikasih gimana? Ya. Saya kira mungkin ada yang memberikannya ya. Ya, semacam gratifikasi lah. Ya kan? Kemudian wah, jaksa harus declare aset. Memalukan bangsa dan negara, kok bisa? Mengerikan kok, tanya saya, mana saya tahu. Jamnya saja 1 M lebih. Harga gini masih percaya? Wah, harga hari gini masih percaya? Wajib diperiksa kejaksaan tempat KKN ya. Kemudian maling teriak maling, nggak pede bercermin diri ya. Gas jika dikaitkan mungkin akan mengarah ke puncak pemimpin rezim sebelumnya ya. Kejaksaan maling teriak maling, apalagi ya. Percaya lagi kah dengan KPK itu hanya omon-omon doang, hanya untuk nyenengin kita aja? Bisa jadi di salah satu oknum Kejaksaan Agung ada yang jadi maklar kasus seperti DMA juga. Kalau digeledah rumah para pejabat kejaksaan mungkin ada yang punya bunker juga. Oke, kejaksaan udah jadi sarang koruptor. Kalau Anda ingin jadi koruptor ya paling aman segeralah Anda jadi jaksa. Bravo KPK usut tuntas. Tom Lembong dipaksakan agar Fufu Fafa tenggelam dan bom kejadian. Titipan mafia dititipkan ke Kodari, pantas jadi salesnya Fufu Fafa. Kodari, apa kabar Kodari? Apakah Anda sudah mulai bekerja di KSP Zanah ya? Mudah-mudahan sahabatku ini amanah orangnya ya, tidak
menyembunyikan hartanya ketika melaporkan LHKPN karena saya yakin Qodari pasti kaya raya. Karena itu pengakuannya sendiri. Dia lebih kaya dari Refli Harun, lebih kaya dari Rocky Gerung ya. Pastinya ya. Belum puas meskipun jam tangannya lagi nebeng ya. Kalau pakai KW melanggar hukum, pakai asli pasti gratifikasi. Wah kakak. Bang RH, kira-kira di aksi Senin 4 nanti Prabowo hadir enggak? Salam dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mr. Q dilantik kepala staf. Oh, apa ini? Jadi kepala staf Qodari. Saya nggak baca sih. Mr. Q. Jadi wakil. Mr. Q menjadi wakil, bukan jadi namun apalagi ya, jangan berlama-lama bahas Tom Lembong, jangan lupa masih ada Fufu Fafa, gas Bang RH. Ya kita bahas Fufu Fafa itu aspirasi ya. Ya terserah apa bagaimana politiknya. Yang jelas adalah rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa maksulin aja. Lagi itu jadi ngetop ya. Oke saudara sekalian. Begitu sobat semuanya ya.